Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Tafarudin dari kelas Ilmu Politik C NPM 22350728. Di sini saya akan membahas tentang birokrasi dan juga pengalaman saya tentang birokrasi. Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang setidaknya sejak abad 19 telah menjadi faktor sedemikian penting dalam sejarah umat manusia. Apabila orang ditanya tentang organisasi, apakah yang paling mereka butuhkan dalam hidup, maka jawaban semua orang adalah hampir pasti tentang birokrasi. Sejak sebelum lahir sampai meninggalnya, seorang manusia yang hidup di dunia modern akan senantiasa berurusan dengan institusi pemerintahan yang kita kenal dengan nama birokrasi itu. Seorang manusia bersentuh dengan birokrasi dimulai tatkala ibu bapaknya menikah di KUA. Dokumen surat-surat nikah bapak ibunya di KUA ini nantinya dibutuhkannya untuk mengurus akte kelahiran. Kemudian selama manusia masih dalam kandungan, mereka juga memerlukan pemeriksaan di puskesmas yang juga merupakan unit organisasi birokrasi. Selanjutnya, ketika manusia sekolah, bekerja, bepergian, berdagang, dan melakukan aktivitas lainnya, itu senantiasa pula berhubungan dengan institusi birokrasi dinas pendidikan, dinas perhubungan, dinas kesehatan, kepolisian, dan lain-lain. Ketika seorang meninggal pun, dia masih harus pula berhubungan dengan dinas pemakaman yang tidak lain sebuah institusi birokrasi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan di era modern, birokrasi menempati posisi yang sangat penting dan sekaligus menjadi institusi yang paling dibutuhkan, the most important dominant institution dalam masyarakat. Hampir dapat dikatakan tidak mungkin proses kehidupan masyarakat modern berlangsung tanpa adanya intervensi peran birokrasi. Semua organisasi, apakah itu organisasi agama, bisnis, pendidikan, LSM, partai politik, dan sebagainya, semuanya dalam ranah garis kekuasaan dan pengaruh institusi birokrasi. Sejarah birokrasi di Indonesia memiliki rapor buruk, khususnya semasa Orde Baru yang menjadikan birokrasi sebagai mesin politik. Imbas dari semua itu, masyarakat harus membayar biaya mahal, ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dan ketidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi. Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah satu kausa prima terhadap maraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Pejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintah sangat dominan. Kondisi ini cukup lama terbangun, membentuk sikap, perilaku, dan opini bahwa pejabat politik dan pejabat birokrat tidak dapat dibedakan. Mengutip catatan guru besar ilmu politik Universitas Airlangga, Ramlan Subarki, mengenai fenomena birokrasi di Indonesia, kewenangan besar dimiliki birokrat sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani birokrasi. Kewenangan yang terlalu besar itu akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat kebijakan daripada pelaksana kebijakan. Lebih bersifat menguasai daripada melayani masyarakat. Akhirnya, wajar jika kemudian birokrasi lebih dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat daripada sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Fenomena itu terjadi karena tradisi birokrasi yang dibentuk lebih sebagai alat penguasa untuk menguasai masyarakat dan segala sumber dayanya. Dengan kata lain, birokrasi lebih bertindak sebagai panggreh praja daripada pamong praja. Bahkan kemudian terjadi politisasi birokrasi. Pada rezim Orde Baru, birokrasi menjadi alat mempertahankan kekuasaan. Pasca reformasi pun, para pejabat politik yang kini menjabat dalam birokrasi pemerintah ingin melestarikan budaya tersebut dengan mengaburkan antara pejabat karir dan non-karir.
Sikap mental seperti ini dapat membawa birokrasi pemerintahan Indonesia kembali kepada kondisi birokrasi pemerintahan pada masa Orde Baru. Bahkan kemunculan undang-undang administrasi pemerintahan turut mendapat respon yang cukup agresif dari para pejabat politik melalui fraksi-fraksi di DPR yang berusaha mengakomodasi kepentingan jabatan politik mereka untuk menduduki jabatan birokrasi. Ada salah satu pengalaman saya tentang kejanggalan di dalam birokrasi, terutama di pemerintahan di Dukcapil. Ketika tahun 2018 saya itu sudah bisa membuat KTP, dan pada waktu itu juga saya membuat KTP dengan datang langsung kepada kecamatan. Namun pada saat itu mereka tidak menerima masyarakat yang rekaman dengan alasan karena terbatasan alat yang pada saat itu ya rusak ataupun tidak ada lah, saya tidak tahu. Maka saya dipindahkan ke kecamatan Cahurbeti. 3 orang dari kecamatan Panumbangan ini, saya dengan 2 teman saya berangkat ke Cahurbeti untuk melaksanakan rekaman. Rekaman pun berjalan dengan lancar sampai pada beberapa minggu lamanya 2 orang teman saya itu bisa atau datang KTP-nya, namun saya enggak. Di sini kok agak aneh gitu kan. Terus saya menanyakan langsung ke kecamatan Cihaur. Ternyata pada saat itu nick yang saya dengan nick dari penduduk Cihaur itu datanya itu terbalik. Jadi datanya terbalik. Jadi kalau nick Panumbangan itu 0707, kalau Cihaur itu 0706. Nah ini terbalik. Saya 0706, nah yang dari Cihaur itu 0707, Pak. Seperti itu. Nah, setelah terjadi kesalahan itu, akhirnya tidak bisalah saya dibikin KTP. Nah, terbalik. Harus melalui tanda tangan biometrik. Kemana itu? Coba ke kabupaten katanya. Lalu saya datang ke kabupaten. Kabupaten saya datang sendiri pada saat itu. Terus bersih tanda tangan enggak. Pada saat itu terus tanda tangan biometrik segala macam, dipastikan bahwa nick tersebut adalah memang punya saya. Jadi tidak dibikin lagi nick untuk di kecamatan Panumbangan. Setelah dari kabupaten itulah, dari di Dukcapil kabupaten itu, saya kira bakalan langsung datang gitu bang. Ternyata enggak. Hampir sekitar 7 bulan lamanya saya itu melakukan segala proses administrasi yang persyaratan ini menggunakan KTP. Itu saya menggunakan surat keterangan, karena saya cuma dikasih surat keterangan. Ini adalah KTP sementaranya. Ini surat keterangan ini bisa dipakai sebelum KTP-nya datang katanya. Jadi saya bawalah. 7 bulan berlalu kok belum datang pula ini KTP. Lama saya menunggu. Terus saya kembali menanyakan ke kecamatan, Pak ini gimana? Miftah Fahrudin dari Desa Payung Agung. Oh belum jadi ini KTP.
Terus si ketua yang mengurusi ke pengadministrasian KTP ini juga aneh, kok bisa katanya. Iya dulu tuh alasannya nggak ada belangko, alasannya ini lagi di datanya lagi di permanen oleh kabupaten atau gimana lah, itu nggak tahu. Dibikinlah sama ketua dari yang mengurusi KTP tersebut, yang pada saat itu dia kalau nggak salah namanya Pak Bayu. Dia tuh baru kerja di kecamatan Panumbangannya itu 2 bulan. Yang pada kalau yang pertama itu saya datang ke sana itu sama Pak Yoyo namanya. Terus saya diuruslah sama Pak Bayu. Selang 1 minggu, kurang 1 minggu kalau nggak salah 5 harian, sudah ada itu KTP. Yang jadi itu 2 KTP. Yang satu datang ke desa, yang satu dia suruh ambil ke kecamatan Panumbangan. Terus saya ambil dan itu pun beda. Jadi yang datang ke desa itu nicknya 0707, yang saya ambil ke kecamatan nicknya 0706. Lah ini gimana Pak? Kata saya. Saya harus pakai yang mana? Ya udah yang ini aja, yang awal 0706. Oh siap, dibikinin lah. Yang pada saat ini 0706. Yang seharusnya itu 0706 ini nick awalnya itu harusnya Kecamatan Cawabeti, namun saya jadi berbeda gitu, jadi dari kakak. Jadi orang tua saya, adik saya semuanya 0707, terus saya 0706. Tidak apa-apa lah. Seperti itu mungkin kejanggalannya, lama sekali proses dari pembuatan KTP. Namun alhamdulillah KTP sudah ada, semuanya sudah berjalan lancar. Ini menunjukkan betapa pentingnya para birokrat untuk senantiasa selalu melayani masyarakat, baik yang tidak memberi amplop ataupun memberi amplop. Semua itu harus sama di mata para birokrasi, karena beliau itu digaji oleh masyarakat, dan juga masyarakat juga mengharapkan pelayanan mereka yang prima, supaya administrasi dari masyarakat ini bisa tercapai dengan baik, dengan cepat-cepat mungkin. Karena inilah fungsi dari birokrasi. Seperti itu mungkin tugas-tugas dari saya. Mohon maaf bila ada gangguan dari orang-orang di sekitar saya, dan juga ketidakjelasan mungkin dalam pengucapan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.